Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hi everyone. Okay, semoga semuanya tetap sehat ya dan dalam kondisi yang prima untuk mengikuti semua materi dan juga mengikuti semua kegiatan kalian. Okay. And before we go to the next discussion, I would like to ask you to review several things. Nah, jadi sebelum kita memasuki materi hari ini, kita perlu mereview beberapa teks yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah the first is description. Nah, perlu diingat bahwa description is a factual text used to describe particular living and non-living things. Nah, jadi teks deskripsi ini fungsinya adalah untuk mendeskripsikan benda tertentu, baik itu benda hidup atau benda mati. Nah, jadi kata kuncinya adalah describe particular. Nah, jadi benda spesifik atau benda tertentu. Kemudian, report. Reports are factual genres used to describe generic living and non-living things. Nah, untuk report ini juga sama mendeskripsikan, tetapi yang dideskripsikan adalah benda yang lebih umum atau sifatnya general. Nah, jadi baik report atau description, ini fungsinya adalah mendeskripsikan. And then recount. Recount is a text for the purpose of informing or entertaining. Nah, jadi tujuan dari teks recount ini atau fungsinya adalah untuk memberikan informasi atau menghibur. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa dalam recount ini adalah penggunaan dari past event atau deskripsi tentang past event dan juga adanya action clauses yang di dalamnya mengandung action verb. Nah, jadi ketika description ini hanya mendeskripsikan, report juga hanya mendeskripsikan, baik benda yang umum ataupun benda yang spesifik. Kalau di recount ini fokusnya adalah past event dan juga adanya action clauses. Jadi kalimat itu menunjukkan sebuah pekerjaan, tidak hanya describe tapi juga menunjukkan pekerjaan di masa lampau. Nah, seperti itu. Misal I went to a store. Nah, saya pergi ke sebuah toko. Nah, itu masuk ke dalam recount, teks recount. Pada tahun berapa? Nah, kejadiannya dimulai ketika saya pergi ke sebuah toko. Nah, seperti itu. Dan procedure. Procedure is a factual text designed to describe how something is accomplished through a sequence of actions or steps. Nah, untuk procedure, nah ini juga mendeskripsikan. Tetapi yang dideskripsikan apa? How to make or how to accomplish something. Jadi cara untuk mendapatkan sesuatu, nah itu berupa dari rangkaian atau langkah-langkah. Nah, jadi fokusnya procedure ini adalah langkah-langkah untuk membuat atau melakukan. Nah, jadi bisa dilihat perbedaannya ya. Kemudian hari ini kita siap untuk memasuki atau membahas teks berikutnya, yaitu about explanations. Nah, what is explanations? What is the function of explanation? And what is the generic structure of explanation? Akan kita bahas dalam materi ini. So, the concept of explanation. The first is social function, and then generic structure, and then the types, and language features, and the last is sample text. Ya, jadi beberapa yang akan kita bahas hari ini kaitannya dengan explanation adalah social functionnya, generic structure-nya, tipenya, language features-nya atau kebahasaannya, dan juga contoh teksnya. Okay, let's have a look. Social function of explanation. Factual genres used to explain the processes involved in natural and social phenomena. Explanation answer the questions why, how, what causes, what happens when, or what happens if. Nah, jadi explanation ini fungsinya adalah menjelaskan proses. Nah, jangan terkecoh ya. Untuk procedure itu juga menunjukkan proses, steps. Tetapi untuk explanation ini fokusnya adalah natural and social phenomena. Jadi fenomena sosial dan juga fenomena alam. Nah,
Ini juga menjawab pertanyaan why, kenapa, how. Nah, biasanya what causes, apa sebabnya, what happen if, what happen when, apa yang terjadi ketika. Nah, apa yang terjadi apabila. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Dan the generic structure. Nah, generic structure-nya apa? A generalized statement of the phenomenon to be explained. Nah, di sini akan ada berupa paragraf pengenalan yang di situ menyebutkan secara umum atau menuliskan secara umum fenomena apa yang akan dituliskan atau fenomena apa yang akan dijelaskan. Dan the details of how and why set out in a series of logical steps in paragraphs until the explanation is completed. Nah, setelah penulisan general atau deskripsi general dari fenomena yang akan dijelaskan, kemudian di bawahnya dituliskan detailnya. Bagaimana fenomena itu terjadi atau kenapa fenomena itu terjadi. Nah, itu juga dituliskan secara berurutan. Nah, ini nanti kalian tidak boleh terkecoh dengan procedure. Bisa diamati dari contoh teksnya. Oke, dan about the types. Nah, ini dari dictionary, Cambridge Advanced Learner Dictionary said that, ini dari kamus dikatakan bahwa explanation is the details or reason that someone gives to make something clear or easy to understand. Nah, ini dari kamus dituliskan bahwa explanation itu menuliskan detail, alasan yang diberikan seseorang untuk menyatakan bahwa sesuatu yang disebutkan itu jelas atau mudah untuk dipahami. Nah, ini contoh kalimatnya ya. Could you give me a quick explanation of how it works? Nah, ini menanyakan atau nanti jawabannya menjelaskan tentang how. Apakah kamu bisa menuliskan atau memberikan penjelasan singkat tentang bagaimana ini bekerja atau bagaimana alat ini bekerja? Nah, jadi menjawab pertanyaan bagaimana. Kemudian number 2. What was her explanation for why she was late? Nah, ini nanti jawabannya menjawab pertanyaan why, kenapa. Apakah alasannya atau penjelasan alasan kenapa dia terlambat? Nah, jadi secara umum explanation ini answer how and why. Ini bisa dilihat dari tipenya. Explanations seem to fall into two main types. The first is those that explain how things are. Contohnya, how a kite walks. Nah, menjelaskan bagaimana sesuatu hal itu terjadi. Kemudian number 2, those that explain why things are. Kedua, bagi yang menjelaskan bagaimana kenapa sesuatu itu terjadi. Contohnya, why volcanoes erupt. Nah, ini ada catatannya. Some explanations might combine how and why. Nantinya akan ada text explanation yang mungkin di dalamnya memuat penjelasan tentang bagaimana dan kenapa. Dan some language features of procedure, explanation. Number 1 is logical sequence. Jadi urutannya harus logis ya. Jadi langkah-langkahnya itu harus berhubungan. Dan time relationships. Nah, ini ada pemindahan dari satu aktivitas ke aktivitas lain atau dari satu proses ke proses lain menggunakan first, then, following, finally. Nah, ini hampir sama dengan procedure. Dan cause-effect relationships. Nah, ini as a consequence, so if. Nah, ini bisa ditandai dengan mungkin preposisi atau noun phrase atau conjunction. Ini nanti akan kita bahas pada bahasan lain. Oke, sekarang kita berfokus pada text explanation-nya. And then timeless present tense or turns happens. Ini kata kerjanya. Di sini akan memakai pola simple present tense, tapi tidak disebutkan keterangan waktunya. Nah, makanya dikatakan timeless. Nah, jadi silakan dibuka kembali bahasan mengenai present tense. Kemudian action verbs, nah, yang show natural phenomenon. Ini ada penggunaan kata kerja yang menunjukkan terjadinya fenomena alam. Semisal falls, rises, changes. Nah, ini adalah action verbs.
kata kerjanya. Kemudian penggunaan passive voice, passive verbs. Nah, if there is human intervention. Ketika ada keterlibatan manusia dalam prosesnya, maka menggunakan passive verbs atau passive voice. Is saturated, pushed. Nah, diingat ya masihan penggunaan atau pola pasif, yaitu to be diikuti oleh past participle. Ini nanti bisa dibuka bahasan tentang passive voice atau passive verb. Kemudian non-human participants. Nah, ketika menjelaskan fenomena alam atau mungkin fenomena sosial, ini ada ciri yaitu menggunakan subjek yang berupa non-human. Nah, jadi benda mati. Contohnya the sea, the mountains, the computers. Nah, kemudian adanya penggunaan general nouns, cars, boats, spiders, schools. Nah, dan juga ada penggunaan pronoun. Nah, ini pronoun ini banyak ya macamnya. Contohnya their, they, them. Kemudian conjunction. Nah, ini akan saya sampaikan lagi pembahasan tentang conjunction, preposition yang menjelaskan tentang cause effect ya. Akan ada pembahasan lagi. Nanti saya sampaikan. Contoh conjunction yang dipakai adalah when, then, first, after this, so, nah, dan yang lainnya. Bisa dicermati bahwa ini adalah beberapa language features yang mungkin akan kalian temukan dalam explanation. Okay, now let's look at an example. Kita cermati contoh yang pertama, yaitu tentang how a kite walks. Nah, ini bagaimana sebuah layang-layang itu bisa terbang. Nah, ini ada komponen paragraf. Yang pertama yaitu components atau parts. Definition, and then components or parts. And then operations, how it works, why it works, cause and effect. Nah, ini menggabungkan tentang how and why. Kemudian yang terakhir adalah interesting commands atau special features atau evaluation of the writer. Jadi opini penulis di sini. Diawali dengan definition. A kite is a flying object that is heavier than air. Nah, di sini dikatakan bahwa sebuah layang-layang ini sebenarnya adalah sebuah objek yang lebih berat dari udara. Nah, kemudian komponennya. Ini komponen atau bagian-bagian dari layang-layang itu. Nah, ini disebutkan ada frame, nah, ada skin covering the frame, kemudian long string, nah, yang dipegang oleh pengendalinya, by the user, is held by the user. Nah, ini penggunaan passive voice. Karena ada keterlibatan manusia. Yang mengendalikan kite itu kan manusia ya, orang ya. Nah, karena ada keterlibatan manusia, maka ada penggunaan passive voice seperti yang tadi disebutkan. Nah, kemudian setelah definition components, kita masuk ke operations. Nah, operation ini include how it works dan why it works, cause and effect. Nah, di sini ada hubungan sebab akibat. A kite becomes airborne when the wind pressure between the kite and the ground lift the structure into the air. Nah, ini sampai ke bagian under surface ini ya. Ini dikatakan bahwa sebuah layang-layang itu bisa bekerja ketika ada tekanan dari angin. Nah, ini disebutkan rincian how and why. Kemudian bagian terakhir adalah command atau evaluation. Kites have been used as signal, experimental instrument in atmospheric measurement and as play objects dating back many thousands of years. Dikatakan bahwa sebuah layang-layang itu adalah sebuah simbol. Nah, sebuah simbol yang berlakunya sudah puluhan tahun yang lalu. Jadi layang-layang itu diibaratkan sebuah simbol seperti itu ya. Di sini ini adalah evaluation of the writer. Jadi opininya sih penulisnya. Ini adalah salah satu contoh text explanation yang menjawab pertanyaan how a kite walks. Nah, di sini adalah ada prosesnya ini masuk ke dalam how it works dan why it works. Nah, tetapi bedakan bahwa ini bukan procedure ya, tetapi ini adalah penjelasan. Oke, next.
Ini ada sebuah text explanation kaitannya dengan natural phenomenon. Nah, jadi ini adalah fenomena alam. Judulnya adalah tsunami. Nah, semua tentu sudah mengenal tsunami ya. Ini sebuah kejadian yang mengejutkan, mengagetkan. Nah, ini di sebelah ada teks, sebelah kiri teks, dan sebelah kanan adalah language features-nya. Nah, ini ada featuring generic participant. Generic participant-nya adalah tsunami. Jadi di sini yang dimaksud dengan tsunami adalah tsunami secara umum. Jadi bukan tsunami yang terjadi di Indonesia saja, tetapi tsunami yang terjadi di seluruh negara atau di dunia ini. Nah, jadi generic participants-nya adalah tsunami. Kemudian ada using passive voice pattern. Nah, a tsunami will be generated when the sea flow. Nah, penggunaan passive voice. Kemudian using simple present tense. Nah, ada penggunaan simple present tense. Tadi timeless simple present tense ya. Simple present tense tanpa keterangan waktu. Tsunami always bring great damage. Nah, ini kenapa bring? Karena tsunami dianggap sebagai plural. Using abstract noun, vertical, horizontal, high. Nah, jadi ini abstrak ya. Vertikal, horizontal, dan juga tinggi, ketinggian itu abstrak. Kemudian action verb ada move, bergerak. Akibatnya adalah movement, pergerakan. Action verbnya adalah move, bergerak. Using conjunction of time, when. Nah, ini ada penggunaan conjunction atau kata hubung when. Using noun phrases, rapidly displaced. Nah, ini sudah kita pelajari ya tentang noun phrases. Ini ada penambahan adverbial phrases. Nah, ini ada beberapa teori yang menyatakan bahwa adverbial phrases itu di sini like or she is rapidly displaced on a massive scale. Jadi yang frasa yang menyatakan keterangan. Nah, seperti itu. Using technical terms, nah, wave, gravity, equilibrium. Nah, ini terutama ketika kita menuliskan teks atau menemukan teks yang bahasannya tentang disiplin ilmu tertentu. Nah, ini kan natural phenomena ya. Jadi ketika itu tentang disiplin ilmu tertentu, maka di situ akan ada technical terms atau kata-kata yang hanya dipakai di teks itu. Nah, ini wave, gravity, equilibrium. Nah, ini apa gelombang, gravitasi, gravity. Nah, equilibrium, titik equilibrium ini hanya dipakai di tsunami ini atau mungkin dalam istilah geografi seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada sebuah catatan. Explanations may be in the form of essays, handbook, science, health, and social studies text. Take a look. Jadi explanation ini biasanya bisa berupa esai atau handbook, buku acuan, buku pegangan seperti itu ya, buku pembelajaran. Nah, atau science, keilmuan, health, kesehatan, atau social studies atau pembelajaran tentang ilmu sosial. Nah, contohnya kalau di health misalnya explain the process of digestion, jadi proses pencernaan seperti itu ya di health-nya. Kalau science explain how electricity is generated, contohnya adalah bagaimana listrik itu bisa bekerja atau bisa menyala. Nah, seperti itu science. Kalau social studies contohnya explain why soil erosion occurs. Nah, kenapa terjadi erosi tanah, nah, pengikisan tanah. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi biasanya dipakai untuk teks-teks seperti ini. Kalau procedure, ini kita kaitannya pembandingannya dengan procedure ya. Biasanya proses bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Nah, dari judul bisa dilihat perbedaannya ya. Oke. Considering the difference between procedure and explanation, it is time to practice. Nah, bisa dipertimbangkan bahwa explanation itu berbeda dengan procedure. Nah, jadi harus diamati aspek-aspek perbedaannya. Jadi kalian bisa membuat atau mengenali manakah teks procedure dan manakah teks explanation. Okay, so many thanks guys, and now times to practice. Pay attention to key concept of each text. Nah, jadi diperhatikan poin-poin yang menunjukkan perbedaan dari kedua teks, and kalian bisa mencermati ketika melihat teks atau diminta untuk membuat, bisa
membuat teks yang tepat. Oke, so see you.